Saya ingin ke Bang Masinton, merangkum salah satu poin yang disampaikan oleh Bang Jansen tadi, tampaknya ini ada tebang pilih, kemudian tidak sama rata semua ketika ada satu pihak dituding, pihak lain juga dituding. Ini treatmentnya kenapa terkesan berbeda? Ya, jadi begini Mbak Tessa, saya menjawab sahabat baik saya Bung Jansen bahwa penjelasan pertama awal saya tadi itu belum menjawab substansi. Saya katakan begini, saya mau substansinya apa? Karena uang nggak ada substansinya kok. Kan begini, kalau saya lihat di TV One tadi ya, pernyataan Pak SBY bahwa merasa ada yang nuduh, tapi beliau juga tidak menjelaskan siapa yang menuduh. Ya, bahwa tadi menteri-menteri yang disebutkan tadi tidak juga menuduh, beliau percaya bahwa menteri-menteri yang disebut namanya tadi bahkan bin tidak menuduh. Nah terus substansinya apa? So what gitu loh, kan begitu ya. Nah maka kalau saya melihat Pama ini kan kalau kita ngomong tentang logika hukum, ketika Pak SBY 10 tahun memerintah juga, saya masih mengalamin itu. Umpama yang namanya gerakan cabut mandat, ya, Kepala BIN Pak Samsir Siregar pada saat itu menyatakan tuh kalau diteruskan tuh makar tuh, gerakan makar. Kemudian penangkapan juga terjadi, penolakan BBM, harga BBM, terus kemudian aktivis-aktivis yang mengadvokasi di daerah, ada penangkapan. Nah, bahkan ketika kami demonstrasi menentang kenaikan harga BBM pada saat itu, saya, Pak Rizal Ramli, Adi Masardi, Peri Julianto, Bung Peri ditangkapnya tuh dari Cina, diikutin sampai ke Malaysia, ditangkap tuh, gitu loh. Nah artinya bahwa kalau kita melihat ya dalam situasi hari ini, apa yang disampaikan Pak Burhan Mutadi tadi itu menurut saya clear, agar kita juga tidak perlu reaktif, pemerintah juga tidak perlu terlalu reaktif juga untuk menuding sana sini. Saya setuju seperti itu, nggak perlu harus dikeluarkan, tapi juga nggak perlu juga kemudian ya nggak ada angin nggak ada badai, kemudian kita merasa tertuduh. Apa yang disampaikan di sosial media, menurut saya kita juga nggak boleh tuh kupis telinga tuh. Ya, ada bikin hashtag begini begitu begini di sosmed namanya. Kita juga sering dibully tuh politisi apa segala macam. Ya biasa saja. Saya nggak pernah kalau dibully di sosmed itu merasa merasa teraniaya atau apa. Ya itu fenomena sosmed. Sikapinlah sosmed itu dan bijak. Seperti itu. Sikapilah dengan kedewasaan. Kita nggak perlu lagi menurut saya. Kalau tadi Bung Burhanuddin Mutadi menyampaikan memutar kaset lama apa segala macam ya, nggak perlu lagi itu. Masa kita mutar kaset panggung sandiwara terus? Kadang kan ada lagu sesekali boleh. Bang Jansen ditanggapi langsung Bang Jansen. Terus lagu-lagu sekarang juga karya-karya baru itu juga ada. Silakan. Seperti itu. Oke. Jadi pertama diskusi kita ini sekali lagi soal dalang. Itu kalau yang diceritakan Mas Hinton tadi itu soal proses. Itu makanya saya katakan di zaman Pak SBY itu ketika ada demonstrasi beliau tidak pernah mengatakan, atau administratur pemerintahnya tidak pernah mengatakan ini ada dalangnya dari asing, dari lokal, lama-lama nanti dari planet lain begitu loh. Proses saja kalau memang ada dalang itu. Tapi dengan mengatakan ada dalang ya, ini pemerintah sedang bermain politik. Eranya hari ini adalah era post-truth politik. Jadi Pak SBY dan Partai Demokrat harus mengklarifikasi ini agar politik kebohongan ini tidak terus dilancarkan, kemudian publik percaya. Itu. Tapi kan pemerintah tidak menyebutkan nama. Itu. Silakan, Bang Masinton. Dalangnya pasti ada. Dalangnya pasti ada, Bung Jansen. Yang kedua. Tapi belum tentu Pak SBY. Oke, begitu. silakan Nah, Bang yang Jansen. menyimpulkan Pak SBY kan Pak SBY sendiri. Bang Jansen, silakan. Yang kedua itu makanya saya katakan persoalan ini harus dipahami ya, antara dunia nyata dengan dunia maya ini saling nyambung. Kalau tidak main media sosial nggak ngerti nih, nggak paham ini. Tadi di awal saya katakan sesudah ada pernyataan pemerintah ada dalang lain segala macam ya, buzzer itu ya
kemudian memainkannya secara gamblang dan kompak. Kompak di sini artinya satu kesatuan. Kalau dicek sekarang ya di forensik misalnya ya, Twitter lah contohnya atau media sosial, yang kemudian mengangkat ada foto mobil Demokrat lah, Heri Sebayang ketua DPD itu dikatakan memimpin demonstrasi padahal dia menerima selaku pimpinan partai begitu. Bahkan foto saya sendiri itu ya menerima pendemo di depan DPP itu kemana-mana dikatakan inilah provokatornya, inilah dalang apa semua segala macam. Seperti Masinton nggak pernah menerima pendemo aja dulu. Jadi Ketika keinginan posisinya di luar pemerintahan begitu. Iya. Itu makanya. Itu hal yang makanya itu kami. hal Baik, kita dengar suara dari Bang Burhanuddin. Kita ke Bang Burhanuddin. Silakan Bang, terakhir. Begini, kalau tadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Jansen maupun Bung Masinton. Jadi kalau kita runut dari data Freedom House, sebenarnya demokrasi kita menurun sejak 2013. Jadi di ujung masa pemerintahan Pak SBY periode kedua, memburuk di 6 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat dari data di Economist Intelligence Unit, itu memang terutama dalam 5 tahun terakhir turunnya jauh. Dan data saya misalnya dari indikator, memang warga makin lama makin sulit, makin takut berbicara politik. Data SMRC juga demikian. Jadi ada hal-hal yang menurut saya harus diwaspadai oleh siapapun, termasuk Bung Masinton, Bung Jansen, karena reformasi ini kan kita lahirkan bersama-sama, berdarah-darah. Jadi ini harus kita jaga. Cuma ini tidak unik Indonesia. Ini terjadi di mana-mana, apa yang disebut dengan istilah resesi demokrasi, itu terjadi di semua negara di belahan dunia, termasuk di negara yang establis demokrasinya. Jadi ada perasaan self-censorship dan seterusnya. Makanya ya pernyataan-pernyataan yang bisa memburukkan suasana itu harus dijaga supaya jangan sampai keluar. Yang kedua, bisa jadi karena efek medsos. Jangan lupa di masa Pak SBY saat itu, medsos masih sangat positif. 2009 sampai 2013 itu Twitter masih luar biasa enak sekali. Tetapi 2014 sejak ada politik identitas dan seterusnya itu medsos begitu toksik ya. Jadi menyumbang apa yang saya sebut dengan istilah digital unfreedom ya. Yang kedua adalah polarisasi. Jadi, di mana orang saling menganggap musuh bukan lawan diskusi sebagai musuh ya, bukan teman berdebat. Nah, ini hal-hal yang menurut saya harus diselesaikan. Dan menurut saya elit politik dari PDI Perjuangan dan Demokrat punya tanggung jawab lebih untuk menjadi teladan agar ruang publik kita lebih bersih, lebih jernih, dan bebas dari racun politik. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin, Bang Jansen dan juga Bang Masinton sudah bergabung di Kabar Petang. Mohon maaf durasi kita sangat terbatas.